Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini merupakan pembahasan latihan soal untuk materi bidang singgung, materi kuliah kalkulus berupa banyak. Jadi sebelum kalian ujian tengah semester di minggu depan, saya harap kalian sudah mengikuti video pembelajaran terkait pembahasan latihan soal yang ada di materi bidang singgung ya. Jadi bisa mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan di ujian tengah semester nantinya terkait dengan materi bidang singgung. Oke, jadi pertanyaan pertama di bidang singgung itu yang saya minta adalah untuk menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan Z sama dengan fxy atau fxy sama dengan f besar sama dengan z min f sama dengan 0 di titik x0 y0 fx0 y0. Artinya bentuk persamaan bidang singgungnya kan sudah diberikan ya, bahwa bentuk persamaan bidang singgungnya adalah grad f di x0 y0 z0 di titik yang kita tentukan dikalikan dot dengan x min x0 y min y0 z min z0 sama dengan 0. Nah, karena kita tahu z0 nya adalah fx0 y0, maka kita ganti z0 jadi fx0 y0. Lalu di sini z0 juga saya ganti dengan fx0 y0. Lalu saya hitung grad f untuk grad f elemen pertama, turunan dari sini terhadap x adalah min do f do x, elemen keduanya adalah min do f do y, dan turunan terhadap z-nya adalah 1 yang dievaluasi di x0 y0 fx0 y0 dan dikalikan dot dengan x min x0 y min y0 z min fx0 y0. Artinya kalau saya tuliskan secara eksplisit dalam satu persamaan, bentuk persamaan bidang singgungnya menjadi min do f per do x yang dievaluasi di x0 y0 fx0 y0 min do f per do y dievaluasi di x0 y0 fx0 y0 ditambah z min fx0 y0 sama dengan 0 ya. Nah, hasil dari persamaan tersebut bisa kita hitung atau diimplementasikan di soal yang nomor 2. Jadi di nomor 2 saya minta untuk menentukan persamaan bidang singgung pada permukaan z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat di titik 1,1,2. Anda juga diminta untuk menentukan garis normalnya. Garis normal itu apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang singgung. Nah, kita tahu bahwa garis normal yang melewati 1,1,2 atau tegak lurus dengan bidang singgung yang dilewati oleh 1,1,2 adalah grad f ya. Jadi kalau saya punya f besarnya, saya definisikan ulang. F besar x, y, z nya adalah z min x kuadrat min y kuadrat. Sehingga titik garis normalnya apa? Grad f di 1,1,2 diturunkan terhadap x min 2x, diturunkan terhadap y min 2y, diturunkan terhadap z 1. Saya evaluasi di 1,1,2 dapatnya adalah min 2 min 2 1. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Ini adalah garis normalnya. Lalu untuk menentukan persamaan bidang singgungnya, artinya persamaan garis normal yang sudah dievaluasi di titik singgungnya, saya kalikan dot dengan x min x0, y min y0, z min z0. x0, y0, z0 nya adalah 1, 1, 2, sehingga bentuknya menjadi min 2x plus 2, min 2y plus 2, z min 2 sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan, artinya persamaan bidang singgungnya menjadi min 2x, min 2y plus z plus 2 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk konsep diferensial. Nah, ini untuk sebenarnya nggak enak ya bacanya diferensial ya, kayak sial gitu. Nggak juga. Kalau diferensial juga tidak ada di kamus KBBI. Jadi konsep diferensiable, konsep diferensial, konsep diferensiasi gitu ya. Ya, konsep diferensial lah, nggak apa-apa ya. Agak tutup kupingnya ya tentang yang belakangnya sial ini nggak enak gitu ya, diabaikan ya. Jadi untuk fungsi satu variabel kita punya deret Taylor. Untuk fungsi satu variabel y sama dengan fx di sekitar x sama dengan a, saya bisa peroleh fx nya di sekitar fa plus do f per do x dievaluasi x sama dengan a dikali x min a. Artinya fx min fa sama dengan do f per do x dikali x min a. Nah, ini sebetulnya secara sederhana kita sebut sebagai diferensial dari x karena kita belum bicarakan di fungsi satu variabel ya. Jadi saya hanya punya satu kemungkinan diferensial terhadap x. Untuk fungsi dua variabel saya punya bukan y sama dengan fx tapi z sama dengan fxy. Deret Taylor untuk fungsi dua variabel ini di sekitar a, b bentuknya adalah seperti ini. Ya,
Artinya kalau saya kurangi fxy min fab, saya peroleh bentuk yang sisanya ya, yang do f per do x dikali x min a, do f per do y dikali y min b. Ini kita sebut sebagai diferensial dari z ya. Jadi diferensial dari z itu bisa kita tuliskan sebagai do f per do x dikali x min a, do f per do y dikali y min b. Gunanya apa Bu? Oke, kita lihat di implementasi soalnya ya. Jadi misalkan kita tahu ya, jadi kita hampir semua tahu bahwa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 gitu ya. Bagaimana jika kita ingin menghitung akar dari 2,9 kuadrat ditambah 4,05 kuadrat? Kita tahu bahwa nilai 2,9 itu cukup dekat dengan 3 dan 4,05 juga cukup dekat dengan 4. Bagaimana cara menghitung nilai ini tanpa menggunakan kalkulator ya? Nah, kita di sini bisa menggunakan diferensial dari fungsi fxy sama dengan akar x kuadrat min plus y kuadrat. Kita tahu bahwa fx-nya akar x kuadrat plus y kuadrat, jadi saya punya fab-nya di sini fab gitu ya. Ini kan Dirac Taylor untuk fungsi dua variabel order 1 ya. Nah, jadi saya punya x kuadrat plus y kuadrat di sini, fab-nya di 3,4 itu nilainya 5, akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 5. Turunan do f per do x adalah x per akar x kuadrat plus y kuadrat dievaluasi di 3,4 jadi 3 per 5 dikali x min 3, yang ini jadi 4 per 5 dikali y min 4. Artinya kalau saya mau mencari nilai x-nya di sini saya substitusi 2,9 dan y-nya adalah 4,05, digantikan saja x di sini dengan 2,9 dan 4,05. Perhitungannya jadi lebih mudah ya dibandingkan daripada kita harus menggunakan kalkulator atau menghitung secara manual untuk menghitung akar. Nah, ini tinggal saya substitusi, saya gantikan x-nya dengan 2,9 dan y-nya dengan 4,05 sehingga saya peroleh nilainya kurang lebih akar 2,9 kuadrat ditambah 4,05 kuadrat adalah 4,98. Menarik ya? Tanpa pakai kalkulator kalian bisa mendekati dengan fungsi yang bisa dihitung secara manual atau bisa dihitung secara manusiawi. Kemudian untuk soal kedua, misalkan saya punyanya adalah f2,56, do f per do x di 2,51, do f per do y di 2,5 min 1. Nah, saya tidak tahu bentuk fungsinya, saya hanya diminta untuk menentukan nilai di f2,2 dan 4,9. Dan kita tahu 2,2 di sekitar 2 dan 4,9 di sekitar 5. Artinya kita gunakan tadi dari Taylor order satunya. Untuk fxy tinggal saya gantikan x-nya dengan 2,2, y-nya 4,9 sehingga saya peroleh f25-nya tadi berapa? 6, do f per do x-nya 1 dan do f per do y-nya adalah min 1 sehingga saya peroleh nilainya 6,3. Ajaib ya, tanpa saya tahu bentuk eksplisit dari fungsi f, saya bisa menghitung nilai fungsi di titik 2,2 dan 4,9 hanya dengan menggunakan nilai fungsi di 2,4 dan turunan pertama terhadap x di 2,5 dan turunan pertama terhadap y di 2,5 ya. Oke, untuk masalah berikutnya tentang diferensial dan hampiran. Nah, ini salah satu aplikasi dari diferensial untuk menghitung error kesalahan gitu. Jadi kalau saya mau menghitung tekanan suatu ruangan gitu ya dengan rumus tekanan di mana P sama dengan K dikali T per V, di mana K-nya itu konstan gitu. K-nya konstan, dia bergantung kepada nilai V dan T. V itu volume dan T-nya adalah temperatur. Jadi sebentar ya, agak ngantuk saya. Jadi temperatur mana? Untuk menghitung nilai P saya membutuhkan volume dan temperatur. Sedangkan untuk mengukur temperatur itu kan pakai termometer ya. Temperatur. Termometer. Kita menggunakan termometer. Itu ada error perhitungan kesalahan. Perhitungan kesalahannya sebesar plus minus 0,4%. Sedangkan untuk volume dengan menghitung volumenya itu ada error juga. Error kesalahannya kurang lebih 0,9%. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada penuntunnya. Akhirnya apa sih ke 0,4% itu artinya delta T per T-nya adalah 0,04. Artinya kesalahan persentasenya sebesar dP per P. Nah, kita bisa menggunakan konsep diferensial untuk menghitung error maksimum yang bisa dihasilkan dari perhitungan itu ke efek kesalahan perhitungan ke efek nilai dari tekanan, hampiran error dari tekanan. Jadi dP per DP kita turunkan kiri kanan gitu ya secara turunan implisit. Jadi saya punya DP nya adalah dP per dT delta T ditambah dP per dV delta V.
di mana do P per do T, saya turunkan ini terhadap T, saya dapat K per V. Lalu saya turunkan do P per do V dari sini, ini saya dapat K T V min 2, min K T V min 2, pangkat min 2. Nah, kita tahu apa? Kita tahu delta T per T-nya adalah 0,04, artinya delta T-nya adalah 0,004 dikali T. Nih ya. Begitu juga dengan V, karena errornya plus minus 0,9%, saya dapat delta V-nya adalah 0,009 V. Sehingga kesalahan maksimum V-nya adalah bisa kita hitung dP-nya sama dengan ini kan ya, ini saya dapat dari rumus yang sebelah sini. Karena errornya paling maksimum delta T-nya 0,04T, saya gantikan ke sini. Delta V-nya saya gantikan dengan 0,009 V. Perhatikan bahwa di sini kaitannya adalah kurang dari sama dengan, karena error yang di sini adalah plus minus ya. Jadi saya pakainya kurang dari sama dengan. Artinya error yang dihasilkan yang kita hitung adalah error maksimumnya. Sehingga kita peroleh dP-nya adalah dapat ini. Kita sederhanakan, saya dapat 0,05 kT per V, di mana kT per V sendiri adalah P ya, sehingga dapat 0,05 absolute V, artinya error atau persentase kesalahannya dP per dP-nya adalah kurang dari sama dengan 0,5%. Jadi kesalahan perhitungan tekanan P ada sebesar plus minus 0,5%. Untuk soal kedua terkait pendulum. Jadi saya punya fungsi pendulum, periode T pendulum yang berkaitan dengan panjang pendulum L. G-nya kita anggap juga bisa berbeda-beda karena sebetulnya gaya gravitasi walaupun kita biasanya diperhitungkan pakai 9,8 meter per second kuadrat, sebetulnya ketika kita hitung di kutub utara dan di ekuator itu nilai gravitasinya berbeda ya, lebih kuat gravitasi di ekuator ya. Nah kemudian dengan cara yang serupa saya mencari saya mau membuktikan dulu bahwa dt per dt sama dengan setengah dl per dl min dg per g gitu ya. Karena t-nya itu adalah 2pi akar l per g, saya bisa tuliskan lebih enak dalam bentuk pangkat karena kita mau turunkan parsial gitu ya. Nah artinya dt-nya saya dapat ini. Nih silahkan kalian coba turunkan sendiri ya. Nah itu lalu dt per dt-nya, artinya dt per dt saya bagi ruas kiri dan luas kanan dengan T besar, maka saya peroleh yang ini. Dan terbukti bahwa formula ini betul ya. Jadi dt per dt adalah setengah dl per L min dg per G. Oh iya, ini sebelum saya taksir kesalahannya ya, silakan kalian coba untuk menaksir kesalahan jika delta L-nya itu 0,5% dan G-nya itu juga 0,3% ya. Bisa dicoba lah itu seperti contoh soal sebelumnya. Kemudian untuk yang permasalahan ketiga ini terkait aplikasi di hambatan listrik gitu ya. Kita tahu bahwa perhitungan hambatan listrik secara paralel itu bisa dihitung dengan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini paralel atau seri ya. Entahlah, yang pasti saya ingatnya ini adalah hukum untuk menghitung hambatan di listrik, di rangkaian listrik. Jadi dari formula tersebut kita bisa susun ulang sehingga saya dapat R besar sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2. Artinya ketika R1 dan R1-nya 25 dan R2-nya 100, saya bisa dapat 2500 per 25, artinya R besarnya adalah 20 gitu ya. Jadi total hambatannya sebesar 20 ohm. Ketika R1-nya 25 dan R2-nya 100. Nah, untuk diferensial dari R, menghitungnya sama seperti sebelumnya. Kalian turunkan secara parsial terhadap delta R1 dan R2, sehingga bisa saya peroleh yang seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika kesalahan error perhitungan ohm meternya itu ternyata plus minus 0,5 ohm, jadi ini 0,5 dihitung jadi 0,34. Jadi kesalahan terbesar yang mungkin dari R adalah 0,3 ohm ya. Nomor 4 ini terkait dengan tegangan tali yoyo gitu. Jadi kalau saya punya tali yoyo mengikuti formula ini gitu ya. Lalu kita mau melihat perkiraan perubahan tegangan tali jika R-nya itu bertambah dari 3 cm. R ini jari-jari ya. Jari-jari yoyonya itu bertambah dari 3 cm jadi lebih sedikit 0,1 cm atau 10 mm ya. Dan R kecilnya bertambah dari 0,7 ke 0,8 cm. Apakah tegangan tali naik atau turun? Hanya melihat naik atau turun. Bagaimana melihatnya? Oke, kita bisa menggunakan diferensial.
Lalu kita hitung jika R bertambah 3 ke 31, R bertambah dari 0,7 ke 0,8, maka R0-nya 0,7, R0-nya 3. Sehingga DT-nya substitusikan R0-nya 0,7, R0 besarnya 3, jadi saya dapat yang ini. Artinya saat R0,8 dan R3,1 maka saya peroleh yang ini ya. Nah, artinya apa? Karena massa di sini kan selalu nilainya positif ya. Karena massa benda selalu bernilai positif dan gravitasi juga tidak pernah bernilai negatif. Dia selalu bernilai positif. Makanya kita sebut gravitasi itu percepatan gravitasi. Kalau gravitasinya nilainya negatif jadi perlambatan gravitasi ya. Oke, jadi DT-nya nilainya negatif. Karena DT bernilai negatif, maka kita bisa bikin pernyataan bahwa tegangan tali yoyo akan turun ketika perubahan tali, ketika R yang bertambah dari 3 ke 3,1 dan R kecilnya bertambah dari 0,7 ke 0,8. Oke, ini diferensial dan hampiran. Nah, di sini ini beda pembahasannya, saya skip yang itu. Oke, yang ini untuk polinomial Taylor. Polinomial Taylor ini untuk polinom Taylor. Jadi, saya mau membedakan antara deret Taylor untuk fungsi satu variabel dan deret fungsi vektor ya. Fungsi vektor dengan deret. Jadi ini GT-nya itu fungsi terhadap variabel T ya. Fungsi terhadap variabel T tapi merupakan dia sama dengan atau ekuivalen dengan fungsi vektor A plus TU dan B plus TV. Ini juga fungsi dari T sebenarnya dengan AB dan UV-nya konstan. Oke, kita mau mencari G aksen 0, berarti GT-nya adalah dG per dt. Kalian bisa gunakan aturan rantai ya, aturan rantai. Dapatnya yang ini, nah dapatlah yang ini ya. Lalu untuk G double aksen X kita punya ini turunan 2 kali sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah paham yang ini, sebenarnya yang kesini lebih mudah ya. Nah ini kan dG per dt, dG per dt, sedangkan G-nya sendiri adalah fungsi dari F. Artinya untuk mencari dG per dt saya harus menurunkan dF per dA plus TU dikali turunan dA plus TU dari dt dan ditambah dV per B plus dV per do B plus TV, do B per B plus TV per do T. Nah ini A plus TU diturunkan terhadap T kan jadi U ya, dapat U, B plus TV diturunkan terhadap T jadi V gitu. Jadi dapatnya yang ini gitu ya. Artinya G aksen 0 adalah substitusi T sama dengan 0 ke nilai turunannya ini dan T sama dengan 0 ke sini dikali U terus ini dikali V gitu ya. Nah untuk G double aksen 0 dinyatakan dalam turunan parsial sebagai berikut. Jadi ini konsepnya sama seperti turunan satu variabel. Jadi yang ini kalian turunkan lagi sekali. Nah ini kalian bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Lihat bahwa di sini U kuadrat dan di sini V kuadrat ya, tidak ada U kali V ya. Sedangkan untuk fungsi GT-nya sekarang sedikit berbeda, bukan A plus TV, A plus TU, B plus TV, tapi sekarang A B plus T X min A Y min B gitu ya, atau FA T X min A B plus T plus B di sekitar T sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa G aksen 0-nya ini dan ini kan sebelumnya kita tinggal pakai saja ya, dapatnya yang ini dan itu. Nah, untuk yang masalah ini saya dapat yang ini ya. Jadi ada U kuadrat plus V kuadrat. Oke, sekarang bedakan dengan fungsi dua variabel. Kalau fx-nya x, y, maka turunan dua variabelnya berkaitan dengan fab, ada turunan ini adalah sebenarnya dikaitkan dengan matriks Jacobian yang ini, sedangkan yang ini matriks Jacobian untuk turunan pertama dan ini adalah matriks Hessian ya, dan ini adalah matriks turunan ketiga. Nah, ini kita juga bisa menggunakan ya, jadi kita bisa menggunakan polinom. Jadi kalau sebelumnya saya mau menghitung akar 2,9 kuadrat plus 4,05 kuadrat menggunakan Taylor order 1. Sekarang kita bisa pakai Taylor order 2 atau derajat 2. Kalau derajat 1 kan cuma sampai yang di sini ya. Kalau derajat 2 itu sampai yang di sini gitu. Artinya saya membutuhkan do kuadrat F per do X kuadrat, do kuadrat F per do X do Y, dan do X kuadrat F per do Y kuadrat gitu. Ini saya hitung. Ini harusnya F, yang ini harusnya nggak ada ya. Ini saya masukkan ke sini. Nah, ini saya dapat nilai ini. Artinya saya tinggal memasukkan X. X-nya berapa? 2,9. Y-nya berapa? 4,05. Saya substitusi, ternyata saya peroleh
nilainya 4,98121 untuk Tyler derajat 2. Sedangkan dari kalkulator saya dapatnya 4,98121,471. Wah, ini cukup menarik ya, karena sampai 5 angka di belakang koma itu sama persis untuk yang Tyler derajat 2 dan juga kalkulator ya. Jadi cukup akurat untuk bisa menghitung nilai suatu fungsi yang sulit untuk dihitung secara manual gitu ya. Dan kalau dari penghampiran linear kita hanya dapat 4,98 atau Taylor order 1 kita dapat 4,98. Nah, artinya makin tinggi derajat Taylornya juga akan makin bagus untuk perhitungan fungsinya ya. Oke. Ini untuk masalah minimum dan maksimum. Jadi untuk menghitung meninjau suatu titik minimum dan maksimum kita bisa gunakan persamaan ini untuk di 0,0 ya. Jadi untuk melihat apakah suatu titik maksimum atau minimum kita cukup hitung turunan untuk titik 0,0 minimum atau maksimum di fungsi tersebut. Caranya adalah dengan menghitung turunan kedua terhadap x di 0,0 dan turunan x dan y di 0,0, turunan kedua terhadap y di 0,0 ya. Ketika kalian substitusi ini nilainya dia selalu positif, artinya fx, y min f 0,0 itu selalu positif. Artinya fx, y selalu lebih dari 0 gitu ya, lebih dari f 0,0. Artinya f 0,0 selalu kecil dari semua nilai x, y. Maka f 0,0 adalah titik minimum gitu ya. Kalau ini nilainya kurang dari 0, kalau kurang dari 0 artinya f 0,0-nya adalah titik maksimum ya. Contoh perhitungannya bagaimana? Jadi misalkan saya punya fx-nya 2x kuadrat plus 3y kuadrat, saya tinggal hitung 2 kuadrat f 2x kuadratnya 4, xy-nya 0, turunan terhadap y kuadratnya 6. Saya hitung fxy min f00 dapatnya ini ya. Nah, karena x kuadrat itu pasti positif, y kuadrat selalu positif, artinya ini selalu lebih dari 0, artinya fxy lebih dari sama dengan f00. Artinya titik 00 adalah titik minimum untuk semua nilai x, y. Untuk nilai yang kedua, fungsi kedua 3x kuadrat min 2y kuadrat itu saya dapat 00 bukan titik maksimum atau minimum. Kenapa? Karena saya tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa menyatakan bahwa 6x kuadrat min 4y kuadrat itu nilainya positif atau negatif. Belum, nggak tahu, tergantung dari nilai x dan y-nya ya. Lalu untuk yang di sini ini nilainya min 8x kuadrat min 10y kuadrat, artinya dia selalu bernilai negatif karena x kuadrat plus y kuadrat selalu positif. Maka min 8x kuadrat min 10y kuadrat selalu negatif, artinya fxy kurang dari sama dengan f0,0, artinya f0,0 adalah titik maksimum gitu ya. Nah, itu sedikit pembahasan latihan soal dari materi bidang singgung dan diferensial. Semoga bisa memberikan kejelasan kepada kalian sedikit tentang seperti apa kira-kira soal yang akan saya berikan di ujian tengah semester ya. Jadi tentunya tidak akan jauh-jauh dari yang sudah saya bahas semua. Tentunya kalian harus tetap belajar agar bisa paham step by step yang sudah saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu untuk menjelaskan, karena saya tidak mungkin membuat video pembelajaran dalam waktu 3 jam, pasti kalian akan sangat bosan untuk mendengarkan itu. Jadi memang kenapa saya memberikan materinya cukup padat singkat gitu ya. Karena saya sangat banyak berharap kepada kalian yang banyak mengulang-ulang sendiri video pembelajaran saya sampai kalian paham. Materi juga sudah saya berikan di e-learning, jadi sekalian bisa download, bisa oret-oret, bisa kalian print sendiri, bisa kalian oret-oret. Kenapa bisa dari langkah kesekian jadi sekian, kalian bisa pahamkan diri kalian sendiri gitu ya. Saya sangat berharap kepada pembelajaran mandiri mahasiswa saya di kelas dengan kondisi pandemi seperti ini. Tentunya kita berharap kondisi pandemi ini segera berakhir, kita sama-sama berdoa agar kondisi ini segera berakhir agar kita bisa memulai perkuliahan seperti sebelum pandemi. Jadi bisa memulai tatap muka seperti sebelum pandemi. Oke, begitu pembahasan latihan soal bidang singgung dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa dipahami oleh semua mahasiswa di kelas Kalkulus Purba Banyak kelas saya. Saya akhiri kuliah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.